Hai sahabat DJPI, kembali lagi bersama saya Antoni Simbolon dalam podcast Ngopi Ngobrol bareng Dirjen PI. Kalau di podcast sebelumnya kita membahas mengenai KPR subsidi ataupun KPR FLPP, kali ini topik yang kita bawakan tidak kalah menarik dari yang sebelumnya, yaitu terkait pembiayaan infrastruktur. Penasaran kan? Tapi sebelumnya sahabat DJPI ingin menginformasikan bahwa infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, di mana infrastruktur ini berpengaruh penting untuk mobilitas logistik, peningkatan kualitas hidup, dan untuk meningkatkan produktivitas di sekitar area jalan. Tapi yang menjadi masalah adalah kemampuan APBN kita yang terbatas. Karena itu, peran pemerintah untuk mendorong sektor swasta dan investor untuk sama-sama membangun infrastruktur ini melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang kita kenal dengan istilah KPBU. Menarik banget kan kalau kita bahas terkait KPBU? Oleh karena itu, untuk membahas topik ini, saya sudah nggak sabar untuk memperkenalkan narasumber yang sudah kita nanti-nantikan. Kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng. Di samping saya sudah hadir Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Dirjen PI Bapak Triyono Juno Asmono. Selamat sore Pak. Sore, Mas. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah Triyono? baik. Mohon izin Pak, enaknya dipanggil apa nih Pak? Panggil saya Yongki aja. Pak Yongki ya Pak. Ya. Baik Pak Yongki, tadi di awal sebelumnya kita sudah membahas KPBU ya Pak. Sebenarnya ini adalah gambaran untuk para sahabat DJPI, di mana saat ini sahabat-sahabat DJPI belum tahu kalau sebenarnya pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai dari APBN, tapi juga bisa melalui skema KPBU. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, apa itu KPBU dan bagaimana pelaksanaannya, khususnya di Kementerian PUPR? Baik, Mas Silakan, Anton. Pak. Jadi barangkali sebelum saya menjelaskan terkait dengan KPBU, saya mau cerita dulu bahwa saat ini kan negara kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Nah, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dari 2000 tahun 20 sampai 2024 itu cukup besar sekali, Mas. Kebutuhannya adalah sekitar 2000 triliun. Nah, dari 2000 triliun tersebut, anggaran dari pemerintah baik itu APBN maupun APBD itu hanya bisa mengcover lebih kurang 30%-nya. Berarti masih ada gap di situ lebih kurang sekitar 70%. Jadi cukup besar sekali. Dan 70% itu kita tidak bisa menggantungkan kepada anggaran dari pemerintah karena anggaran pemerintah yang terbatas. Nah, untuk itu perlu adanya sumber pembiayaan lain. Nah, kita menyiapkan konsep dengan kerjasama dari pemerintah dan badan usaha yang kita sebut dengan KPBU. Jadi KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi kita sama-sama berpartner yang mana sumber pembiayaannya adalah dibiayai oleh badan usaha atau pihak swasta. Kita berikan konsesi dalam masa tertentu dan nanti ada pengembalian di situ, Mas. Kembaliannya bisa dari tarif, bisa juga dari pemerintah yang kita bayar secara bertahap. Nah, di situ harapan kita ada sinergi di sini. Jadi sumber pembiayaan yang dari pemerintah yang sebesar 30% dan sisanya kita tawarkan kepada pihak swasta yang mudah-mudahan tertarik untuk support kepada pembangunan kita. Baik, berarti Pak untuk KPBU ini sebenarnya salah satu untuk mengurangi beban APBN ya? Betul. Secara sederhananya seperti ini ya Pak. Pemerintah tidak perlu khawatir terkait APBN karena di awal nanti proyek, badan usaha yang kerjasama dengan kita akan membayar di awal, kemudian pemerintah akan mencicil di masa layanan tadi ya Pak ya? Itu kalau konsepnya pakai availability payment ya. Tapi bisa juga seperti yang reguler, ada juga dengan menggunakan tarif. Kan sering lihat ya di jalan tol misalnya jalan itu tol, menggunakan tarif. Nah, mereka mendapatkan kembaliannya dari sana. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik. Ternyata KPBU sangat menarik untuk dibahas selanjutnya Pak. Nah, apa peran DJPI khususnya di Kementerian PUPR ini terkait proyek KPBU tersebut Pak? Nah, terkait dengan peran DJPI, ini kita akan masuk ke sektor yang tadi 70%. Jadi bagaimana kita membuat model, kita membuat skema bisnis yang membuat badan usaha pihak swasta tadi tertarik untuk ikut dalam pembiayaan infrastruktur ini. Ya, benar. Jadi kembali lagi, DJPI di sini mempunyai peran yang sangat besar, Pak, khususnya untuk mensupport pelaksanaan dari KPBU tadi, yaitu sebesar 70% dari kebutuhan total pembiayaan infrastruktur. Nah, bagaimana modelnya, bagaimana skema bisnisnya, di sini peran dari DJPI
berkontribusi. Iya. Jadi kita mencoba menawarkan dengan konsep-konsep yang menarik. Tentunya menarik itu dalam arti terkait dengan investasi, sehingga mereka mau masuk menginvestasikan dananya dan mendapatkan pembelian yang fix, jelas dari kita. Dari kita, oke. Ya. Baik Pak, jadi itu secara umum KPBU ya Pak. Ya. Nah kebetulan di sini kita akan membahas mengenai KPBU terkait di sektor jalan dan jembatan. Ya. Sudah banyak sih sebenarnya kerjasama KPBU di bidang ini Pak. Ya. Tapi bagaimana perkembangan infrastruktur proyek KPBU khususnya di sektor jalan dan jembatan ini Pak Yongki? Sebelum ke sektor jalan mungkin barangkali saya perlu sampaikan, jadi KPBU ini banyak modelnya. Iya benar. Banyak sektornya. Jadi pertama adalah tadi yang disampaikan sektor jalan, termasuk sektor jembatan. Ini yang selalu kita lihat sekarang, ada jalan tol misalnya. Benar. Lalu juga ada sektor untuk infrastruktur sumber daya air. Ini macam-macam juga Mas. Ada pembangunan bendungan atau waduk, jaringan irigasi, saluran air baku dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah masuk ke sektor listrik misalnya. Yes. Lalu juga ada infrastruktur air minum. Ya, itu juga sudah sering kita dengar kan, Pak ya. Lalu juga ada infrastruktur pengelolaan air limbah. Ini yang mungkin sedang kita olah. Lalu juga pengelolaan persampahan. Iya. Gitu. Di negara maju sudah banyak nih seperti ini. Ini pelan-pelan ini kita lagi cari terobosan supaya bisa ketemu modelnya dan tertarik untuk para investor. Dan yang terakhir adalah infrastruktur perumahan. Seperti itu. Berarti selain sektor jalan jembatan ada yang namanya sektor perumahan, Betul. sektor sumber daya air, Betul. kemudian ada juga sektor permukiman ya Pak, ya ada tadi sanitasi, kemudian ada juga sistem penjaringan air minum ya Pak. Betul. Banyak juga ya Pak ya. Nah kembali lagi tadi Pak, untuk yang sektor jalan dan jembatan ini, ataupun untuk KPBU yang lainnya, dalam proses pelaksanaannya, apakah ada tantangan yang dihadapi selama ini Pak Yongki? Tantangannya pasti ada, karena namanya kita membuat terobosan, inovasi-inovasi baru sebagai pembiayaan alternatif, pasti banyak tantangannya. Pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada calon investor bahwa proyek yang kita tawarkan ini adalah visible atau bankable, menarik sebagai investasi. Yes. Karena kalau nggak menarik, mereka tidak mungkin masuk. Iya benar sekali Pak. Gitu. Berarti perkembangannya ini cukup signifikan ya Pak ya, terutama di infrastruktur jalan dan jembatan. Gimana nih Pak Yongki? Baik, jadi sebenarnya kalau perkembangan jalan dan jembatan sangat pesat sekali Mas. Iya. Jadi kalau kita ingat jalan tol pertama kali kita tahun berapa? Jalan tol 1950-an ya? Jadi jalan tol pertama kali, jalan tol Jagorawi itu beroperasi tahun 1978. 78. Jadi sebenarnya cikal bakal kita pertama, kita melaksanakan konsep KPBU. Hanya dulu dilaksanakan oleh Jasa Marga sebagai regulator dan juga sebagai dari pihak yang mengelola untuk jalan tol tersebut. Nah, sejak tahun 2005, sejak dipisahkan Jasa Marga yang tadinya regulator dan operator, dipisahkan Mas. Iya. Jasa Marga sebagai operator, lalu pemerintahnya adalah BPJT di situ sebagai regulator. Nah, sejak 2005 itu kita mulai agresif konsep-konsep KPBU-nya itu. Baik itu jalan tol itu sendiri maupun sektor-sektor yang lain. Jadi kalau sektor jalan dan jembatan, sekarang kita sudah merambah tidak hanya jalan tol. Kita sedang melaksanakan dan sudah melaksanakan ada beberapa di lintas timur Sumatera. Yes. Ada di Sumatera Selatan. Itu sudah beroperasi di tahun 2023. Lalu juga preservasi jalan lintas timur di Provinsi Riau. Ini juga alhamdulillah sudah beroperasi baru saja di April 2024. Lalu juga pergantian jembatan. Ini ada 30 jembatan di Jawa yang sudah baru beroperasi juga di 2024 ini. Lalu kita baru saja kontrak untuk pembangunan jalan Trans Papua, Jayapura Wamena. Ini juga baru saja kita tandain kontraknya di 3 Juli 2024 dan sebentar lagi kita akan masuk juga lagi proses pelelangan untuk pembangunan flyover Sitinjalawik di Sumatera Barat. Itu untuk sektor yang non tol. Yang tol udah pasti lebih banyak lagi. Banyak sekali. Gitu. Ada yang sedang persiapan, ada yang dari proses lelang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Yongki ya. Tadi saya sepertinya sangat tertarik untuk membahas yang salah satu topik pembahasan nih Pak. Apa itu? Yaitu proyek KPBU Trans Papua yang Bapak sebutkan tadi sudah tanda tangan kontrak kalau nggak salah tanggal 3 Juli 2024. Nah, Pak, ini kan masih berjalan ya Pak ya untuk proyek KPBU-nya. Bisa diceritain nggak sih Pak, apa yang melatar belakangi proyek KPBU Trans Papua, ruas Jayapura Wamena, segmen Mamberamo LLM ini Pak Yongki? Oke. Jadi jalan
Trans Papua ini sebetulnya sudah kita cita-citakan sejak lama. Bahkan sebelum pemerintahan sekarang, tepatnya tahun 94, itu sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto. Beliau berharap jalan Trans Papua tersebut, mereka dulu istilahnya Trans-Irian. Trans-Irian. Itu dapat menghubungkan dari Merauke sampai ke Jayapura. Seperti itu. Kenapa itu perlu tersambung? Karena itu menjadi backbone dari Provinsi Irian pada waktu itu. Harapannya apa? Harapannya supaya biaya logistik bisa turun. Karena saat itu biaya logistik sangat mahal sekali. Ya. Nah, ternyata proyek itu cukup lama sekali, panjang, dan ya karena keterbatasan APBN, Pak, kita membangun sedikit, sampai sekarang belum tersambung. Sudah ada, tapi mungkin kondisinya belum seperti apa yang kita harapkan. Lebarnya juga belum standar, lalu belum semuanya tutup aspal, lalu juga relatif jalannya masih berkelok-kelok, sehingga masih belum terlalu efisien. Seperti itu. Nah, dengan adanya konsep KPBU Trans Papua, kita tidak perlu menunggu kesiapan dari APBN kita untuk membangun Trans Papua tersebut. Kita menggunakan konsep KPBU. Kita melibatkan pihak swasta di sana. Nah, alhamdulillah sudah kontrak, pihak swastanya sudah ada. Dalam hal ini adalah BUMN Utama Karya. Mereka kita kasih konsesi dengan waktu tertentu. Nah, mereka akan membangun dengan jalan yang baik, standar kita, lebar yang standar, lalu tipe perkerasan yang standar, lalu ada beberapa alignment dari jalan yang mungkin belum efisien pada waktu itu, dibuatkan jalan baru. Seperti itu. Sehingga insya Allah dengan waktu yang sudah ditetapkan, jalan Trans Papua bisa full tersambung dengan standar yang baik, sehingga dapat menggunakan biaya logistik. Seperti itu. Ini tantangannya cukup besar nih, Pak. Jadi bayangin dari tahun 94 sampai sekarang berapa tahun tuh kira-kira? Berarti sekitar ini, Pak, 20 tahun lebih. 30 tahun. Berarti sudah 3 dekade ya direncanakan untuk proyek KPBU Trans Papua ini ya, Pak. Betul. Ya, ini harapan kita nanti kalau ini bisa sudah selesai, ini menjadi salah satu prestasi kita, pembangunan kita. Bahwa kita membangun ini sebetulnya terkait KPBU tidak hanya untuk jalan tol, tidak hanya untuk perkotaan. Jadi kita support pemerintah ke seluruh sektor dan juga seluruh wilayah. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Untuk Trans Papua ini, Pak, tadi kan Bapak sudah sebutkan latar belakangnya, kemudian sudah kilas baliknya juga sudah disebutkan, Pak. Nah, kita pengen tahu nih, sahabat DJP pasti pengen tahu informasi lebih lengkap nih, Pak, terkait proyek Trans Papua ini. Bisa nggak sih, Pak, dijelasin sedikit, ataupun terserah Bapak untuk profilnya ini, Pak, untuk penjelasannya. Oke, profilnya. Jadi mungkin gambaran saja ya. Ini Trans Papua yang sedang kita laksanakan, khususnya dengan konsep KPBU ini, itu adalah sepanjang lebih kurang 50 km. Harapan kita nanti ada 2 lajur. Jadi bukan satu aja, ada 2 lajur. Bahunya dengan bahu yang cukup, seperti kayak jalan nasional yang ada. Jadi 7 meter jalannya, ada bahunya juga 2 kali 1 meter, lalu ada kecepatan rencana yang sudah kita desain, dan konstruksinya harapan kita bisa selesaikan dalam waktu 2 tahun. Dan masa operasinya, konsesinya lebih kurang 13 tahun. 13 tahun gitu. ya. Jadi total proyek ini adalah 15 tahun. Harapan kita bisa mulai di tahun 2026 nih, kita bisa menikmati beroperasi 2026 sampai nanti konsesinya berakhir di 2039. Setelah itu akan kembalikan lagi kepada pemerintah. Ya. Seperti itu. Berarti untuk proyek KPBU Trans Papua ini 2 tahun masa pembangunannya ya, Pak? Betul. Konstruksinya, betul. Kemudian 13 tahun masa layanannya, untuk masa kerjasamanya totalnya berarti 15 tahun dengan badan usaha yang kerjasama dengan kita ya, Pak? Betul. Wah, lengkap sekali ya infonya ya, Pak ya. Kita tadi sudah bahas mengenai KPBU, apa pelaksanaannya di Kementerian PUPR, kemudian tadi Bapak juga sudah membahas mengenai sektor jalan dan jembatan ya, khusus proyek KPBU ini. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan terkait proyek KPBU Trans Papua. Semuanya sudah sangat jelas untuk sahabat-sahabat DJP di sini. Nah, terakhir nih Pak Yongki, apa sih harapan Bapak terhadap pelaksanaan proyek KPBU Trans Papua ini, Pak Yongki? Ya, yang pertama tentunya harapan kita dari Jayapura sampai Wamena itu bisa tersambung dengan standar yang baik, sehingga pengguna jalan dapat menggunakan jalan tersebut dengan nyaman, cepat gitu ya, dan ujungnya dapat menurunkan biaya logistik. Lalu juga harapan kami
bukan hanya itu, transportasi di wilayah Papua, khususnya di daerah pegunungan, jadi itu melintasi daerah pegunungan. Iya. Jadi transportasi di wilayah pegunungan itu juga dapat tersambung semuanya, sehingga cita-cita pemerintahan kita gitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Iya. itu dapat tercapai. Tercapai ya. Seperti itu. Berarti ini tujuan utamanya sebenarnya untuk keperluan logistik ya Pak ya? Betul, Dan lebih betul, memudahkan betul. ya Pak? Jadi memang pembangunan jalan dan jambatan itu tujuan utamanya adalah menurunkan biaya logistik dan akhirnya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah, Seperti agar aksesnya juga bisa lebih cepat dijangkau ya Pak? Betul, Ya? betul. Baik, Pak, terima kasih Pak. Sepertinya semua pertanyaan di sini sudah Bapak jawab semuanya dengan menarik dan juga sangat jelas ya Pak. Wah, seru juga ya Pak ya. Ternyata KPBU itu tidak seberat yang kita pikirkan. Ternyata kalau kita ngobrol terkait KPBU, kemudian hal-hal yang lainnya, itu sangat menarik ya Pak. Ya. Ya. Kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya, atas penjelasannya, atas sharing knowledge-nya tentang KPBU. Semoga sahabat-sahabat DJPI yang ada di rumah ataupun yang menonton nanti ini bisa mendapatkan gambaran. Ternyata KPBU itu sangat penting untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Terima kasih Mas Anton. Ya, sama-sama Pak. Silakan diminum Pak kopinya Ya, Pak. terima kasih. Tuh kan sahabat DJPI, seru juga kan ngobrol KPBU bareng Pak Dirjen. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan apa itu KPBU, pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, kemudian apa perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan, bagaimana tantangannya, kemudian tadi sudah diceritakan juga latar belakang KPBU Trans Papua dan profil proyek KPBU Trans Papua. Serta tadi Pak Dirjen juga sudah menjelaskan dan menyampaikan apa harapannya terhadap proyek KPBU Trans Papua ini. Nggak kerasa ya podcast ini harus berakhir sampai di sini. Tapi sebelum saya undur diri, saya mau ingatkan kepada sahabat DJPI untuk terus pantau seluruh sosial media DJPI dengan cara like, share, komen, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi dan loncengnya agar terus mendapatkan perkembangan ter-up-to-date mengenai DJPI. Kalau gitu, nggak usah lama-lama deh, saya langsung pamit undur diri. Bye-bye!